Halo Lexers, balik lagi bersama gua Aris dan sekarang ada Yoap. kita mau nge-review mobil yang hype banget. Yes. Apa itu? Suzuki Jimny tahun 2022. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa. Jangan lupa nyalain lonceng, subscribe channel Lex Indonesia biar kalau ada video baru kalian nonton yang pertama. Oke, gas. Gua tuh dulu pernah punya pengalaman sama Suzuki Jimny ini. Mobil pertama yang dibeliin bokap gua tuh ya ini, Suzuki Jimny. Pas kapan tuh? Lulus SMA. Nah, kenapa sih sekarang bisa se-hype itu? Nah, ini mobil nih sebenarnya punya sejarah panjang di Indonesia. Jadi itu pertama kali itu masuk kan generasi 1 nih, Riz. Ya, Itu tahun 1970. betul. Nah. Yang gua punya tuh tahun 90 kalau nggak Nah, salah. itu generasi 2 lah ya. Nah, Alex juga perlu tahu nih. Ini mobil tuh terkenal karena dulu tuh salah satu mobil 4x4 termurah di Indonesia. Oh. Jadi sering dipakai di perkebunan sama di pertambangan lah. Makanya ini terkenal awet nih mobil. Iya, betul. Nah. Mobil ini sih badak banget sih. Waktu gua pakai tuh kan ya namanya juga orang-orang baru lulus SMA lah pakai mobil tuh. Iya. Nggak ngerti banget dan asal-asalan. Seasal itu. Betul. Ini tuh spare partnya paling gampang. Paling gampang. Sama buat dimodif enak karena jadi mobil bahan kanvas lah istilahnya. Oke, untuk review lengkapnya kita akan lanjut dari bagian eksterior dulu yuk. Oke, kita mulai dari bagian depannya nih. Bagian grillnya nih. Banyak yang diubah jadi baby G-Wagon katanya. Nah, banyak yang ngerubah jadi ala-ala Mercy G-Wagon. Iya. Atau ada juga yang bikin kayak Jeep. Jadi Iya. dibikin 7 nih grillnya nih. Betul. Nah, ini aslinya emang semuanya plastik ya. Plastik hitam gini karena ingin menunjukkan ketangguhan dari sebuah SUV yang benar-benar 4x4 gitu. Nggak ada apa-apa, polos aja, nggak ada kamera depan gitu. Lampunya udah proyektor LED. Kalau dibawa off-road pun misalnya kotor, lampunya di sini ada washernya. Jadi tinggal dipencet dari bagian dalam aman. Sennya ini masih bohlam. Pun begitu sama fog lampnya masih bohlam semua. Bumper warnanya hitam, plastik gini aja ya. Nah, Tuh. desainnya yang gue demen satu nih, Riz. Apa tuh? Dia mempertahankan boxinya. Betul, Sampai ini sekarang. mobilnya nggak berubah ya dari Nggak berubah. dulu. Cuman ya secara build quality gue lebih suka yang sekarang karena emang ya namanya juga perkembangan zaman kan. Yes. Gitu. Dibuatnya lebih presisi lagi. Ini lebih kenceng nih, nggak turun. Kalau misalnya yang zaman gue dulu bempernya udah turun. Lampunya seingat gue yang dulu tuh masih kaca ya, tapi sekarang Kaca. udah Ini diganti plastik. plastik. Gitu. Tapi yang gue demen dari Suzuki satu, Apa tuh? lampunya terang. Lampunya terang. Lampunya Apalagi terang. ini udah LED ya, Lampu masa LED. kini banget. Gitu. Geser kita ke samping yuk. Yuk. Dari bagian samping, ini sih makin kerasa lagi nostalgianya ya buat gua karena siluetnya ini masih sama. Khas banget dari Jimny, kotak-kotak kecil dan kelihatan tetap masih keker. Yes. Nah, yang agak beda sendiri di sini adalah nih spionnya ya. Yang pasti spionnya tuh desainnya udah modern. Ini juga ada kaca kecil di bagian bawahnya kalau misalnya off-road atau lewat gang kecil gitu pengen lihat jadi lebih kelihatan lagi gitu. Sementara kalau lainnya fendernya juga masih hitam. Ada sen di sini nih, ini juga salah satu ciri khas dari Jimny gitu. Emang sennya selalu ada di sini sih. Nah, sama ini bannya udah kalau bawaan standarnya sebenarnya ukurannya tuh 195/80, ring 15. Ya. Tapi kan ini kan udah diganti nih ya, pakai Ya, ini ban pakai AT. ban AT nih sekarang. Tapi gue demen desain pelek ya. Oh Dia iya, pakai warna masih- gunmetal karena jarang-jarang kan Masih single tone. Ini sih udah cukup lah ya buat off-road. buat off-road, lumpur-lumpur tipis-tipis, enak nih mobil masih Bisa bisa. ya. Udah langsung gas. Apalagi ground clearance kalau ganti peleknya ini udah nambah Nah, ya. Standarnya berapa? sebelum lu ganti peleknya, sebenarnya tuh ukuran standarnya juga cukup tinggi nih. Di 225 mili. 225 mili. Iya, Itu sih udah lebih dari cukup ya. banget. Udah lebih dari tinggi SUV di zaman sekarang lah. Buat off-road aman lah gitu. Nah, Kali- kalau buat dimensi ini mobil sendiri juga terbilang compact nih, Riz, sama Olexers. Betul. Kayak Berapa? dari lebarnya itu cuma 1,6 Lebarnya meter, 1,6. panjangnya cuma 3,8, tingginya 1,7 meter. Panjangnya 3,8 bahkan nggak sampai 4 meter. Nggak ya. nyampe 4 meter. Berarti ya masih cocok lah buat dibawa kota atau sekali-kali kalau misalnya hobi off-road. Karena kan tadi yang gue bilang mobil ini dibeli tuh bukan rasional tapi Bukan, emosional. Oke, ke samping lagi nih Ap. Nih salah satu juga nih yang masih dipertahankan dari Jimny zaman baheula ya. Talang airnya ini. Air. Dari zaman dulu masih ada, cuman sekarang emang udah didesain lebih seamless lagi ya. Iya, betul. Terus fungsional juga, bisa dipakein roof rail atau roof box gitu. Kaca belakangnya Kaca masih belakangnya kotak-kotak. nih, siluetnya sama persis sama Masih zaman sama, dulu. betul.
Ke belakang masih ada fender-fender hitam juga ini yang ya lumayan nih kalau lecet agak susah dibenerin ya. Bener. Sementara kalau ban belakangnya sendiri sama ring 15 juga tapi masih pakai tromol ya. Tromol belum dia. cakram kayak di Belum. depan ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian belakang yuk. Nah, kita di belakang nih, Riz. Oke, Di belakang ada apa aja nih? yang pasti kelihatan ya ini lah ban serep, kenapa lu nanya sih? Obvious banget ya. Ban serep ini salah satu ciri juga dari Suzuki Jimny ya, ban serep konde ini. Dan emang perlu, kalau off-road tuh ban serep tuh penting banget ya. Kalau misalnya ban utamanya ada trouble, kenapa di luar gini, biar gantinya gampang. Nggak harus nyari-nyari di bawah atau ngeluarin dari bagasi, tinggal buka kuncinya, ganti, beres. Gitu. Nih, dia ada high mount stop lamp juga nih, Riz, di sini. Ya, ini salah satu fitur yang modern juga. Udah ada defogger. Betul. Ada wiper, ada ini. Oh, bukannya ke samping ya, betul. Nanti kita bahas. Oke. Engselnya masih terekspos ya. Expose. Betul. Terus lampu mundur sama lampu remnya semua masih bohlam tapi Jadi satu dulu tuh yang gue inget bentuknya tuh kecil aja ya, kayak modelnya dulu Suzuki Carry, hampir sama lah lampu belakangnya begitu kotak doang. Cuman di sini udah ada ini nih sensor parkirnya. Sama yang unik juga dari belakang ini adalah bagian antenanya. Antena kan biasa di tengah dia agak di ke sebelah kanan ya. kanan. Gitu. Ini bisa jadi salah satu ciri mobil JDM. JDM, betul. Karena mobil ini di Jepang sendiri ada versi K-Car-nya yang cc-nya lebih kecil dan lebih ramping. Ini nggak ada fender-fendernya gitu lah. Oke, kita buka ya. Ini bukanya tuh ya ke samping aja tuh. Nah, ya ini pintunya sengaja dibuat ke samping gini, bukan ke atas karena kan Suzuki Jimny sendiri biasa dipakai off-road ataupun overland. Jadi di atasnya biasa ada roof box. Jadi kalau saya ke atas akan berbenturan sama ban serepnya juga. Dan otomatis kalau ke atas juga hidrolisnya nggak akan kuat tahan karena berat dari ban serepnya itu kan. Tuh. Oke, bagasinya sendiri kalau misalnya jok baris keduanya ditegakin, ya udah hampir nggak bisa naruh apa-apa. Kecil banget ya? Kecil banget gitu. Saya ingat gua tuh dulu Jimny gua tuh joknya ada pada depan. Iya, kaki ketemu kaki kayak gini nih. Betul, Kaki kayak ketemu naik kaki, angkot. kena angkot. Bukan yang kayak gini gitu. Tapi ini emang sengaja dibuat plastik gini ya. Jadi kalau misalnya naruh barang bergesekan juga ini lebih awet. Sama semuanya kalau- plastik ya. Sama kalau ada lumpur-lumpur gampang dibersihin. Oh iya, tinggal dilap aja. Dilap doang. Betul. Kalau misalnya butuh ruang lebih lega sih ini bisa dilipat ya. Nah, Nah. nih rata lantai. Cuma agak tinggi nih naiknya nih. tinggi betul. Aduh. Nah, kalau bawa barang pun agak susah naikinnya ya, agak tinggi kan. Tapi kalau udah di atas sih gampang aja ngambilnya karena emang pas banget dibuat di badan orang. Tinggal digeser aja. Gitu. Nah ini juga dibuat rugged plastik semua, ada geriginya. Jadi kalau misalnya bawa barang tinggal tarik aja, nggak ada masalah. Oke, itu tadi bagasinya. Tapi naikinnya juga gampang. Nah, bisa disesuaikan juga. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya bawa penumpang meskipun nanti kita coba deh kelegaan di belakangnya gimana. Oke, tutup. Kita lihat yang ada di balik kap mesinnya. Agak berat juga nih. Berat dong. Ban serepnya kan udah diganti. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang ada di balik kap mesin dari Suzuki Jimny ini. Mana nih? Buka. Buka. Dulu kayak gampang. Aduh, nah. Hidrolik. Wih. Udah ini dimodif ya. Dimodif. Aslinya tuh masih pakai tiang Nih, di sana. ini tiangnya, guys. Betul. Jadi pemiliknya tuh tahu kalau mobil ini bakal diajak off-road. Jadi ini salah satu yang fungsional juga ya. Yes, Kalau misalnya fungsional. lagi off-road gitu, Jadi nggak perlu mesinnya nahan-nahan mati. segala macam, jadi Betul, cepet langsung tinggal buka. buka aja, nggak harus nyari tiangnya itu. Nah, fun Gimana fact nih, nih? Riz. Ya, Mesinnya ini dipakai di banyak Suzuki. banyak Suzuki. Di Suzuki R3, XL7, karena kode mesinnya adalah K15B. K15. Bahkan di Grand Vitara juga pakai sama nih K15, cuma kalau dia K15C kalau Grand Vitara. karena ada hybridnya ya. Karena hybrid, tapi kalau misalkan Jimny full bensin. Iya. Nah, tenaganya sendiri cukup oke nih. Di 102 PS sama 130 Nm. Oh, torsinya gede ya bisa Torsi dibilang gede. ya. Apalagi kalau buat tanjak-tanjakan cocok lah, karena kan torsinya gede. Betul, torsinya gede. Buat nanjak sih cocok banget, apalagi mobil ini udah 4x4 dan udah ada modul ABS-nya buat keselamatan. Kalau zaman gua tuh masih Senin Kamis lah keren. Oke, langsung. Enak nih, nggak ribet Iya. tutupnya. Setless. Oke, Alexers, kita masuk ke interior. Yuk. Oke, kita masuk ke Suzuki Jimny. Kuncinya masih kayak gini, masih anak kunci dengan tombol-tombol buat alarmnya dan kunci pintunya. Ini salah satu yang nostalgia juga pada zamannya karena dulu kuncinya tuh masih batangan. Kita start dulu. Yes, di dalamnya
bisa dilihat semuanya serba plastik. Itu mengingatkan gua zaman dulu. Semuanya dashboardnya plastik, tapi justru yang kayak gini yang awet. Gampang banget dibersihin kalau misalnya habis off-road, lumpur-lumpur nyiprat ke sini tinggal dielap aja gitu. Nggak repot juga kalau misalnya mobilnya kepanasan gitu. Jadi dashboardnya lebih awet ya. Nih, setirnya Ada apa aja deh setir, Riz? ini sih mengingatkan gua pada Jim nih, pada masa itu ya. Setirnya bulat, besar, di tangan tuh enak, cuman yang ini udah dilapis kulit aja gitu. Di sebelah kiri ada tombol-tombol kesenangan nih buat ngatur head unit. Nah, sebelah kanan nih salah satu fitur masa kini. Ada cruise controlnya nih, tuh. Bisa di-set. Di bawahnya ada buat Bluetooth teleponi secara manual. Tapi sayangnya satu, Riz. Apa tuh? Setirnya masih tilt doang, belum Oh teleskopik. iya, nggak masalah sih, pada zaman itu gua nggak ada tilt dan teleskopik, Maksudnya setirnya kalau begitu aja. dibandingkan dengan mobil zaman sekarang kan. Betul, setirnya tuh dulu diganti sama momoan. Gitu. Terus yang gue suka juga ini nih, speedometernya tuh masih Klasik banget desainnya. Klasik banget. Bener-bener. Nyalanya tuh oranye aja udah gitu, nggak ada warna-warna, tengahnya juga simple aja informasinya. Tapi sayang masih layar kalkulator ya. Betul. Ya, buat yang nostalgia sih ini udah cukup sih, nggak harus yang mewah banget. Gitu. Tapi kalau mengingat harganya sih ya agak jomplang ya. Head unitnya kecil aja di sini. Tuh, tapi udah touchscreen. Kalau yang zaman dulu tuh ya masih kaset sih. Ada yang kenal kaset ya? Gue masih ada kaset. Masih ada ya. Cuman gue masih kaset. Ini udah ada Android Auto sama Apple CarPlay. CarPlay-nya. AC-nya dong, udah pasti udah modern ya. Udah digital. Cuman masih putar-putar. Modenya lengkap nih, arah semburannya bisa diatur, bisa ke kepala, kaki, defogger gitu. Nah, yang unik di bawahnya nih, karena tadi door trimnya polos, gitu. Buat buka jendela tuh di sini di tengah. Gitu. Ya butuh kebiasaan aja sih. Ada hill startnya juga, hill descent control ya ini. Traction control, terus ada traction control. Traction control. Transmisinya otomatis. Terus ini nih, tombol ini 4x4-nya. Ini bisa sambil berhenti diganti-ganti. 4H, Ini 4L. 4L, 2H. Kalau dari dashboard depan sana, ini udah ada airbag-nya ya. Nah, ya, cuma enak nih, depan dia mata. ada pegangan. Jadi kalau Betul. misalkan kayak gua nih Off-road, off-road gitu, gua ada pegangannya. Pegangannya. Dan bahannya ternyata surprisingly ini soft touch loh. Oh soft ya, touch agak loh. soft ya. Iya, jadi nggak keras banget. Betul, tapi ini ada ininya sih, gripnya bagus nih. Grip, iya. Gua suka gitu. Ke atas polos aja, Ini sun visornya ada kaca. Ada, tapi nggak ada lampu ya. Nggak ada lampu. Itu kecil aja. Ya, kalau dibandingin sama harganya emang untuk interiornya emang nggak sesuai. Sebenarnya kalau di dalam sini, kalau posisi nyetir tuh kayak bawa SUV gede gitu. Karena ini cupnya kelihatan banget. Kelihatan banget, padahal Betul. ini kecil belakangnya. Ini juga kan nggak bisa diatur joknya. Oke, itu aja sih di bagian depan. Mobil yang simple aja. Ayo kita coba duduk di belakang. Untuk gue yang tingginya 165 ya, ini posisi depan udah di set. Posisi mengemudi gue. Untuk legroomnya sendiri ada 4 kaki, 4 jari lah. 4 jari. Nah, sama karena ini mobilnya juga desainnya box series, Betul. dia tinggi nih. Tinggi nih headroomnya ya. Nah, cuma lu berasa kayak claustrophobic kasih di sini. Iya, karena ini jendelanya kecil ya sebenarnya ya. Udah kecil, terus dia nggak bisa dibuka, Warnanya hitam, warna hitam, gelap semua. gelap. Tapi untungnya ini bisa masuk kaki. kakinya bisa masuk Tapi nih. sebenarnya jujur Li, ini duduknya agak miring ya, karena kita nggak bisa mentok ke sana karena ini ada gundukan buat bannya di sini nih. Sama ini paha lu juga nggak kesangga nih. Iya nih, kalau untuk jarak jauh sih agak pegel ya. Iya pegel. Tuh, untungnya ada nih, ada headrestnya nih. Nah, Cuma kalau duduk ini agak enak. ini ya. Maksudnya nggak terlalu Karena tegak. Ini karena kan bisa di set tadi ininya. Nah, ini kalau begini sih nggak bisa ya, nggak manusiawi. Ini sih udah enak sih. Lumayan lah. Kalau untuk di dalam kota doang sih masih oke lah untuk orang dewasa Cuma di buat sini. anak kecil cocok lah ini. Ya, cuman sayangnya tadi kalau misalnya bawa 4 orang, ya bagasinya nggak bisa dimasukin apa-apa. Nggak Kecil bisa. banget. Lanjut. Lanjut, nah gue hitungin pajak ya, pemakaian ini ya. Betul. Ini mobil kan tahun 2022. Hmm. Pajak per tahunnya kalau mobil pertama itu di 7 jutaan. Agak tinggi karena ini CBU Iya. mobilnya. BTW ini CBU dari India ya. Dari India, Bukan jadi Jepang. bukan Jepang. Tapi surprisingly maintenance fee-nya murah, Riz. Maintenance fee. Iya dong. Hitungannya buat mobil off-road Iya. kan biasa kan udah 5 jutaan, 6 jutaan kan. Ini Betul. cuma 2 sampai 3 jutaan doang. 2 sampai 3 jutaan. Oh, murah dong. Ini. Nah, karena ini mesinnya sering dipakai di Suzuki lain, Iya. fuel konsumsinya juga sama. Berapa tuh? 1:15. Wow. Itu sih irit ya. Irit. Maksudnya ya untuk 1500 cc itu irit Iya. dibandingkan dengan kompetitor lah. Iya. Nah, kita karena ini istilahnya bukan mobil harian, ini kan istilahnya mobil emosional, mobil hobi. Betul, paling Sabtu Minggu. Sabtu Ya, Minggu. harian sih boleh, Boleh. cuman kayaknya menarik perhatian banget sih mobil dan ini di jalan. Ini kan collector's item ya, pasti kan orang nyarinya yang kilometer rendah. Betul. Kita misalkan ke puncak itu 100 kilo,
Kita misalkan di puncak paling di Jumat, Sabtu, Minggu kan mobil weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kita lancar-lancar kan di puncak juga jalan-jalan. Itu 300 kilo ya, pulang pergi. Itu karena ini 1/15, kita 300 itu dibagi 15. Jadi mobil ini sekali trip ke puncak tuh cuma butuh 20 liter. Jadi sekali jalan itu kita pakai hitungnya pakai RON 92 ya. Iya, pasti dong. Dengan harga per Desember ini di 12.750 itu jadi sekali jalan itu 255.000. 200. Itu dimana hitungannya murah sih. Dan itu kan nggak habis juga kan? Nggak habis. Karena kan hitungannya dia 40 liter, pakai 20 liter. Iya. Jadi ini mobil hitungannya irit banget sih. Tapi sih gue sekarang udah penasaran sih gimana sih rasa bawa mobil ini. Masihkah seperti dulu? Tapi gue duduk di samping aja, biar ada nyetir. Oke, boleh kalau gitu. Gimana Riz? Sama kalinya nyobain ini. Ya, mobil ini kan ya modern lah. Setirnya dulu kan belum ada power steernya sih kan gue ya. Ini udah enak dong pastinya. Setirnya enteng. Meskipun bannya tadi udah diganti ke ukuran yang lebih gede ya. Gede. Tapi tadi ada jalan rusak dikit. Bandingannya surprisingly nggak sekeras yang gue bayangkan. Betul, enggak. Ya kalau zaman gue tuh kalau ada gituan berak-berak gitu. Karena kan bodinya kayak masih besi terus nggak sepresisi ini kan udah bisa dibilang ya kan mobil dari meskipun dari India tapi emang tingkat kepresisiannya bagus. Nah, cuma sayang emang fiturnya di sini emang kurang sih, Riz. Iya. Untuk mobil tahun 2020 ke atas. Iya, 2022. 2022. Ya untuk kalau misalnya tadi speakernya pun nggak enak ya. Ya bawanya tuh kayak mobil gede karena ini lihat ke atas tuh mesinnya kelihatan banget. Tapi belakangnya ternyata pendek. Oh ya, kayak bawa SUV gede padahal mah aslinya kecil. Jadi walaupun setirnya nggak ada teleskopik, ya buat yang satu. Untungnya cukup ergonomis lah untuk dibawa. Dan joknya ini kan juga pengaturan ketinggiannya nggak bisa diatur. Iya, nggak bisa diatur. Jadi cuma bisa recline sama itu aja ya. Nah, tapi posisi duduknya di penumpang nih, Riz. Commanding sih. Commanding ya, tinggi ya. Tinggi. Cuman kalau dibuat nyetir jarak jauh, ini pahanya nggak terlalu tersangkut. Iya, pahanya kurang dapat ininya nih. Cuman ya itulah, mobil ini jadi pusat perhatian di jalan mengingat harganya. Sayangnya mobil ini ya low profile sih, warnanya hitam aja. Coba kalau ngambil yang hero colornya tuh yang kuning terang tuh pasti. Atau yang kaki atau yang hijau itu kan warna-warna menarik perhatian ya. Ini benar-benar ya low profile aja. Berapa harganya ini? Ini harganya 433 juta. 433 juta. Wow. Jujur ini hitungan untuk mobil bekas harganya nahan banget. Nahan banget. Dan dulu malah harga bekasnya waktu pertama keluar dan sempet yang banyak Indian itu hampir 500 lebih. Harga bekasnya tuh lebih tinggi daripada harga barunya. Betul. Bahkan ada yang rela sampai beneran beli bekas dengan harga yang lebih tinggi. Karena ya menjarnya itu tadi emosional, nostalgia. Nancar minyak ini mah tipis, ini mah gampang banget. Pas aja, gasnya juga nanjak sendiri dia. Effortnya nggak perlu yang berat kalau beli ini. Betul. Iya. Gimana Riz? Mobilnya Riz? Dari sisi pengemudi. Gua hampir speechless ya, karena nostalgia gua tuh kayak terbayar lunas di sini. Ada plus dan minusnya ya. Plusnya ya pasti mobil ini rasanya tuh feel-nya lebih modern, beda banget. Ya berkendaranya tuh kayak zaman sekarang lah, mobil zaman sekarang. Cuma masih tetap gua di harga segini, Riz. Berapa tadi harganya? 433 juta. 433. Jujur fiturnya kurang. Yang tadi gue bilang mobil ini tuh dibeli bukan dari faktor rasional, faktor emosional, nostalgia. Mobil ini dijual di OLX Mobi Arteri Cilandak. Jadi kalau berminat atau mau lihat-lihat detailnya, nego-nego juga bisa. Bisa. Langsung aja datang ya. Gitu. Kalau suka video gini, jangan lupa di komen. Next kita mau bahas apa lagi untuk mobilnya ya. Komen-komen aja. Siapa tahu mobilnya unitnya ada di OLX Mobi. Kalau suka jangan lupa dipencet tombol like-nya. Share juga nih ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang lagi nyari Suzuki Jimny nih. Yes. Karena bisa dibilang rare juga kan mobil ini. Betul. Apalagi di jalan juga jarang kelihatan. Gitu. Oke. Jangan lupa juga
pencet atau nyalain tombol loncengnya ya. Ya. Dan subscribe channel OLX Indonesia. Jadi kalau kita ada video baru nih, kalian nonton yang pertama. Gua sama Yoap cabut. Bye. Bye.